Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang anggota polisi tertangkap basah sedang konsumsi sabu-sabu di sebuah wisma dengan teman perempuannya. Sejumlah jalan protokol di Makassar terendam banjir usai diguyur hujan selama 3 jam. 3 anggota TNI dan seorang polisi diduga peras sopir travel hingga 30 juta rupiah. Nelayan di wilayah pesisir Parepare tak bisa melaut lantaran cuaca buruk. Sambil menunggu cuaca membaik, sebagian nelayan memperbaiki perahu, sedangkan sebagian lagi mencari uang tambahan dengan kerja serabutan. Cuaca ekstrem dan gelombang tinggi yang terjadi pada Selasa pagi membuat nelayan di pesisir Parepare mengurungkan niat untuk melaut mencari ikan. Mereka memilih menyandarkan perahu di bibir pantai lalu mencari kesibukan lain. Para nelayan menyebut cuaca seperti ini sebagai musim barat. Menurut mereka, ketinggian ombak di tengah laut bisa mencapai 7 meter. Kondisi itu sangat berbahaya untuk aktivitas penangkapan ikan. Sudah musim barat ya, itu musim barat cuaca buruk Pak. Itu ketinggian air biasa punya berapa Pak? Kalau tinggi air jangan sampai 7 meter. 7 meter? Iya. Di laut ya? Iya. Jadi semua warga sini parkir ke perahunya? Iya, ke sini semua perahunya. Nah Pak, selama tidak melaut apa yang dikerja Pak? Kalau di apa? Kerja tukang batu. Tukang batu. Iya. Ini Untuk mengisi waktu sambil menunggu cuaca membaik, sebagian nelayan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan perbaikan pada perahu mereka. Sedangkan nelayan lain memilih mencari penghasilan tambahan dengan bekerja serabutan guna memenuhi kebutuhan keluarga selama musim barat berlangsung. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Kasus kematian Prada Hairul Muhammad Nail di Goa memasuki babak baru. Polisi militer Kodam 14 Hasanuddin menetapkan 3 prajurit sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan hingga menewaskan Prada Hairul. Pomdam Hasanuddin terus menyelidiki kasus tewasnya Prada Hairul di Barakyon Arhanud 4 pada 11 Oktober lalu. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, mereka menetapkan 3 prajurit senior sebagai tersangka atas kematian Prada Hairul. Ketiga tersangka merupakan atasan langsung korban di Barak Batraisi. Selain menetapkan tersangka, Kodam Hasanuddin juga mengambil langkah tegas dengan mencopot jabatan Komandan Batalion Arhanud 4. Kapendam 14 Hasanuddin Kolonel Budi Wirman menegaskan proses hukum akan terus dilakukan secara transparan dan tidak ada toleransi bagi pelanggaran di tubuh TNI. Ya, untuk yang di Arhanud, yang 3 orang kemarin saksi sekarang statusnya sudah menjadi tersangka. Kemudian kita masih mendalami lagi sampai kita sama-sama menghormati proses hukum sampai selesai. Pimpinan TNI AD sudah mengambil langkah tegas terhadap masalah ini. Kita tidak mentolerir permasalahan-permasalahan seperti ini muncul lagi di kedepannya. Jadi pihak TNI AD sudah mengambil langkah mencopot Danjon Arhanud tersebut. Belum selesai kasus kematian Prada Hairul, 3 anggota TNI di Goa diduga terlibat kasus pemerasan terhadap sopir travel. Disinyalir pemerasan itu juga melibatkan 1 anggota polisi. Sopir travel bernama Aidil Isra melapor ke Polres Goa atas dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh 3 anggota TNI, 1 anggota polisi, dan 3 orang sipil. Pemerasan itu terjadi pada 7 November ketika Aidil membawa penumpang dari Bulukumba menuju Kabupaten Baru. Saat itu mobilnya tiba-tiba diberhentikan oleh sekelompok orang yang diduga aparat. Korban dituduh membawa TKI ilegal. Karena tuduhan itu tidak terbukti, para pelaku lalu mencari alasan pelanggaran lain dan mengancam korban. Setelah negosiasi, korban dipaksa mentransfer uang sebesar 30 juta rupiah ke rekening pelaku. Modusnya mereka melihat mobil travel yang
kurang pantas atau mungkin kelebihan muatan sehingga dihentikan, seperti melakukan razia, kemudian melakukan negosiasi di sana untuk uang damai berapa, sampai akhirnya ditemukan angka, dan setelah itu pihak travel melaporkan kepada polisi. Namun ini juga perlu kita ketahui bahwa selain oknum TNI juga ada 3 orang oknum sipil dan juga 1 diduga oknum polisi yang terlibat. Mahasiswa terlibat saling dorong dengan aparatur sipil negara saat mereka berunjuk rasa di Pinrang. Demonstran mendesak Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Pinrang mengusut tuntas kasus dugaan hilangnya aset milik Pemda serta masalah perjalanan dinas di sejumlah instansi. Aksi unjuk rasa oleh Himpunan Mahasiswa Islam HMI Pinrang berakhir saling dorong dengan aparatur sipil negara. Aksi ini terjadi di depan kantor Inspektorat Kabupaten Pinrang pada Selasa siang. Dalam unjuk rasa, mahasiswa mendesak Inspektorat segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tahun 2024 mengenai hilangnya sejumlah aset pemerintah daerah. Mahasiswa tidak hanya mempersoalkan hilangnya aset Pemda, mereka juga mendesak pemeriksaan atas temuan BPK mengenai masalah perjalanan dinas di sejumlah instansi. Yang kami tuntut hari ini adalah ada 2 poin penting, yaitu adanya rapor merah dari KPK terkait pemerintah Kabupaten Pinrang. Yang kedua, ada temuan BPK yang melibatkan banyak OPD. Kan itu IPTSP yang melakukan perjalanan ke Cina tanpa seizin dari Sekretaris Negara. Dan kedua, kami bawakan temuan BPK yaitu ada beberapa aset di Kabupaten Pinrang yang hari ini hilang. Tanpa diketahui saat diaudit oleh BPK itu tidak ditemukan fisiknya. Karena gagal menemui Kepala Inspektorat Kabupaten Pinrang, massa akhirnya bergerak menuju ke kantor Kejaksaan Negeri Pinrang. Di sana, mahasiswa kembali mendesak pihak kejaksaan menindaklanjuti seluruh temuan BPK. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang, Sindrang, berjanji akan segera mempelajari temuan BPK di sejumlah instansi pemerintah daerah Pinrang. Kita akan pelajari terhadap 2 hal itu, dia janji juga nanti akan sampaikan lebih banyak lagi ya, alhamdulillah. 1 perjalanan dinas, 1 aset yang pada intinya semua minta CGR. CGR itu kewenangan di sana. Nanti kita pelajari apakah hal itu akan disampaikan ke sini. Karena itu ada mekanisme tersendiri terhadap tuan BPK. Selama aksi, mahasiswa juga menyerahkan dokumen rapor merah yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi bagi pemerintah daerah Pinrang. Dokumen itu menyorot kurangnya pelayanan publik dan buruknya transparansi keuangan Pemda Pinrang. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.